Teman-teman semua selamat datang, nama saya Tommy Pagawak. Buat kamu yang baru, welcome to the Classy Family. Dan hari ini seperti biasa, channel ini kita akan berbicara tentang orang-orang inspirasi, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang perlu kita sebagai anak muda di Papua untuk contohi. Dan hari ini saya punya tamu spesial. Teman-teman, sekarang kita di Danau Sentani. Teman-teman bisa lihat ini sangat indah. Dan sebentar lagi teman-teman kita akan mendengarkan teman kita yang luar biasa. Kiranya melalui kehidupan, melalui apa yang dia lakukan bisa jadi inspirasi buat kita semua anak muda. Papua ini membutuhkan anak-anak muda yang harus kreatif, harus bangkit. Kita tidak bisa terus diam dan terus kritik sesama orang Papua. Tapi anak muda, perubahan mulai dari kita. Seperti itu, saya Tommy dan langsung saja kita dengar dari orangnya. Oke, ini orangnya, siap. Ya, nama saya Melinus Jikwa, asal Tolikara, ya tinggal di Sentani. Oke, luar biasa ya. Ini adalah Melinus. Dia ini salah satu anak muda yang luar biasa, teman-teman. Dan saya juga sangat terinspirasi. Banyak sekali saya belajar dari dia. Jadi ini kita akan berbicara tentang kafe. Kafe dia ini punya kafe yang dari kekurangannya tapi dia berani memulai. Seharusnya begitu. Anak muda itu jangan tunggu ada uang baru mulai. Kita harus memulai. Tuhan pasti buka jalan. Maka itu kita akan dengar dari dia, kafenya lokasi di mana, kapan dia memulai, dan target dia ke depan seperti apa, dan harapan dia buat anak muda lain seperti apa. Maka itu kita akan dengar. Dan Melinus, hari ini kakak mau tanya, kamu kapan memulai kafe ini? Kapan? Dan apa yang membuat kamu memulai ini? Yang mendorong, inspire kamu untuk memulai itu kapan? Siapa? Ya, kalau saya sendiri memulai buka kafe mulai dari baru mulai di tahun kemarin di bulan Desember. Di bulan Desember, oke. Terus sekarang menu apa yang saya lihat selalu kalau saya lewat di kafe itu ada banyak anak-anak nongkrong, anak-anak Papua, banyak sekali. Kita saudara-saudara banyak yang nongkrong sana, keren. Tapi menu yang kamu jual sana berapa macam oleh kopi? Kopi yang kamu jual sana? Ya, kalau saya sendiri saya lebih main di kopi Papua sendiri. Kopi Ya, Papua. dan kita ambil kopi dari berbagai macam daerah di Papua. Luar Yang biasa. kita ambil itu langsung dari petani. Ya. Langsung dari petani, luar biasa. Dia punya ini menunya, nanti saya kasihin tampil, teman-teman bisa lihat situ. Jadi ini tempat bagus untuk nongkrong dan iya luar biasa. Terus sejak kapan kamu mulai ini? Ya, saya mulainya sejak tahun 2021 ya bulan Desember. Bulan Desember 2000. Oh, baru kemarin-kemarin, luar biasa. Dan harapan kamu ke depan bagaimana melalui sini? Harapan kamu untuk teman-teman Papua yang lain bagaimana? Karena menurut kakak pikir Papua ini yang bisa buat perubahan tuh anak muda. Kalau kita anak muda jadi penonton itu susah. Begitu, makanya saya sangat terinspirasi kalau ada anak muda yang memulai sesuatu dari kekurangan. Itu luar biasa. Harapan kamu buat anak muda Papua yang lain gimana nih? Ya, kalau untuk saya sendiri, untuk bagi teman-teman, kita untuk memulai sesuatu itu tidak ada sesuatu yang maksudnya tidak ada hal yang sempurna begitu. Iya, betul. Jadi kita memang kadang kita dibatasi dengan modal, skill dan segala macam. Tetapi kita sekarang ini sudah banyak sumber yang kita bisa belajar di mana saja, kapan saja kita bisa belajar, dan ada keinginan dari hati yang timbul. Itu bisa menghasilkan sesuatu yang Iya. bisa mendatangkan income untuk kita sendiri begitu. Luar biasa. Iya. Ya, hidupnya mandiri lah. Ya. Bapak Gubernur bilang orang Papua harus mandiri dan sejahtera. Kalian harus pahami itu. Mandiri artinya kita berdiri. Orang selalu bilang Papua itu tanah yang indah. Terus kita selalu jadi penonton. Ini persoalan anak muda. Jadi itu semua ada di kita. Dan saya juga pikir ini bagus ya. Kalau ada anak-anak muda yang memulai bisnis, pemerintah itu seharusnya harus investasinya itu dalam manusia. Manusia Papua. Apalagi anak-anak yang sudah memulai. Bisa daripada uang pemerintah buang ke hal-hal yang untuk bersifat sementara, mendingan anak-anak yang sudah mulai itu investnya dalam manusia, anak-anak muda yang memulai usaha. Saya pikir itu luar biasa. Dan harapan kamu untuk pemerintah, buat pemerintah apa nih? Apa yang harus pemerintah lihat karena untuk memajukan Papua ini ekonomi saya pikir itu sangat penting. Iya, kalau untuk dari saya sendiri, saya sebagai pelaku, saya rasa mungkin lebih penting pemerintah harus perhatikan kita punya teman-teman pemuda yang sudah bergerak dalam dunia usaha,
ya mereka juga bantu support, bantu dukungan dari pemerintah juga. Tetapi kalau memang pemerintah tidak percaya, ya mungkin bisa dikasih bantuan dengan mungkin pelatihan dan segala macam itu saja. Ya, Iya, ya. luar biasa. Kalau pemerintah yang punya uang tapi Anda tidak tahu mau bantu anak muda Papua siapa. Ingat, Meli ini salah satu anak yang mau butuh bantuan dan ada banyak fasilitas yang dia butuhkan. Kalau pemerintah Anda punya uang tapi Anda tidak tahu mau investasi siapa, bisa kontak saya. Di sini ada nomor kontak. Bisa kontak dan mungkin kalau kalian punya uang bisa bantu. Meli ini sangat membutuhkan bantuan, tapi dia sudah mulai luar biasa. Dia tidak mengharapkan siapa, Tuhan itu menjadi harapan kita. Dan sudah jalan bagus, tapi kita butuh perhatian khusus dari kita bapak-bapak pemerintah seperti itu. Karena kita kalau mulai dari nol itu butuh modal. Sekarang itu usaha itu butuh modal. Anak-anak Papua sekarang banyak yang punya ide tapi kasihan kadang di modal. Itu persoalan. Jadi luar biasa. Saya harap semoga video ini bisa ditonton oleh banyak orang dan nanti dibagi video ini supaya lewat sini kita edukasi banyak anak-anak muda untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang Melinus lakukan. Dan pemerintah pun kalau lihat seperti ini harus banyak investasi di anak-anak muda yang sudah memulai wirausaha atau bisnis. Seperti itu. Kita bicara Papua maju tapi kita tidak saling kaderkan kita punya anak muda, itu susah. Tidak akan pernah maju. Seperti itu mungkin dari Meli dan luar biasa. Saya punya kalau mau lihat detail nanti di kontaknya saya taruh di bawah sini, kontaknya Melinus dan menu juga sudah saya kasih tampil, teman-teman bisa lihat. Lebih bagus datang ke lokasi. Nah sekarang tempatnya di mana? Di daerah Sentani di mana nih? Ya tempatnya di Sentani, di dekat Jalan Pasir, berhadapan dengan gereja Advent Sentani. Mantap. Untuk lebih jelas kamu bisa kontak langsung ya, kontak kita di bawah dan datang nongkrong sini dan kita sambil nongkrong di kopi ini juga kita luar biasa karena di sana kita tidak bicara omong kosong. Karena semua orang-orang bisnis, orang-orang yang visioner yang duduk. Jadi kita selalu berbicara hal-hal yang bersifat jangka panjang. Itu luar biasa, tidak asal nongkrong di tempat-tempat biasa, tapi itu luar biasa saya pikir. Dan mungkin sebelum kita tutup ya, pesan kamu yang terakhir atau mungkin kata motivasi kamu buat generasi Papua apa? Ya dari saya, kita anak Papua tuh ketong bisa. Jadi tidak ada sesuatu yang kita tidak bisa. Jadi Tuhan dia tuh akan melengkapi. Betul. Apa yang kita merasa kurang. Karena Tuhan adalah sumber segalanya. Jadi intinya kita kerja, maka Tuhan akan memberkati. Luar biasa. Nah pesan dari kakak Tommy, pesan dari saya adalah anak Papua bisa. Tuhan menciptakan orang itu dengan potensi dan kemampuan yang sama. Sekarang kita harus lawan rasa minder, rasa tidak mampu, rasa bagaimana ya, rasa saya memang tidak bisa. Itu mindset dari setan. Sebenarnya saya pikir kalau kita kerja keras, kita lakukan ini, pasti Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang kerja keras. Itu harapan saya dan saya mau anak muda Papua harus bangkit. Ingat, Papua ke depan itu bukan orang tua, kita yang akan kendalikan. Dan kita adalah aset. Dan kalau kita sekarang jadi penonton, 5-10 tahun ke depan kita akan selalu jadi penonton. Tapi saya mau anak Papua, anak-anak muda, kalau Anda punya potensi, Anda punya skill, mari kita saling mendukung, mendorong untuk membangun Papua untuk lebih baik. Saya pikir begitu. Dan pemerintah, pesan buat pemerintah Papua ya, keseluruhan, pemerintah harus lebih banyak invest di anak-anak muda yang mulai wirausaha. Ya, kita harus pikir jangka panjang, bukan pikir jangka pendek. Itu terlalu dangkal menurut saya pemikirannya. Jadi uang daripada kita buang-buang di mana bayar pesawat mahal-mahal, lebih bagus kita investasi di manusia-manusia atau anak-anak Papua yang sudah mulai bisnis. Mungkin itu dari saya Tommy, dan Tuhan berkati kita semua. Stay classy family. Meli bagaimana? Shalom, luar biasa. Oke, we're out from Danau Sentani. Teman-teman, kita mengucapkan banyak terima kasih buat kamu yang nonton video. Ingat, harus subscribe dan harus jadi langganan, oke? Langganan dan bagi video ini, biar lewat video ini kita inspire banyak anak-anak muda. Oke, thank you very much. I'm Tommy from Sentani, Jayapura. God bless everyone out there. Stay classy, we're out.